Halo sahabat Ciketum, sahabat ternak Nusantara. Jadi kembali lagi ya, saya membuat konten saya setelah sekian lama saya vakum di channel YouTube saya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel saya. Sekarang sudah tembus di 1400-an ya teman-teman ya. Terima kasih banget. Jadi untuk di video kali ini, semoga video ini sangat bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jadi khusus di video kali ini saya akan mereview bagaimana cara perawatan ayam petelur DOC kita dari masa boarding sampai usia 4 minggu tanpa ada kematian ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat di video di kandang saya ini ukurannya sama ya dengan kandang yang di sebelah sana, kurang lebih ini 8 kali 5. Jadi di sini di ukuran 8 kali 5 ini rencananya saya akan menempatkan kurang lebih 300 ekor. Jika nanti memang dalam jumlah 300 ekor masih mengalami kepadatan, saya akan memindahkan mungkin separuhnya ya teman-teman ya. Jadi saya akan mencoba dulu. Untuk sementara saya akan taruh di sini dulu sejumlah 300 ekor. Jadi teman-teman bisa lihat di sini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini DOC yang saya pelihara dari umur 0 hari ya teman-teman ya. Istilahnya saya beli bibit DOC. Jadi bibit DOC saya beli, ini jenis bibit DOC nya itu bibit Java ya, BMB. Jadi dengan pemeliharaan bibit DOC saat berdatang itu memiliki cara-cara tertentu ya teman-teman ya. Apalagi kalau di tempat saya ini saya harus membeli ke luar kota, kurang lebih jarak dari sini itu, kalau dari kota tempat saya memesan itu kurang lebih 2,5 jam. Dan dari pemesanan dari tempat kota saya itu ke tempat produksi pabriknya itu kurang lebih memakan waktu 12 jam. Kurang lebih ya teman-teman ya, 12 jam. Kurang lebih 24 jam. Jadi saya cerita sedikit teman-teman. Jadi saat DOC saya ini baru tiba di sini itu sudah berumur 2 hari. Sudah berumur 2 hari dan hampir deadline ya teman-teman ya. Jika lambat 1 hari saya memberi DOC-nya sampai, itu bisa mengalami kematian yang bisa merugikan saya teman-teman ya. Jadi teman-teman, walaupun DOC saya lambat tiba, tapi syukur sampai sekarang DOC saya belum ada mengalami kematian akibat loyo atau gara-gara penyakit. Jadi tekniknya seperti apa? Yang pertama yang teman-teman harus lakukan itu yaitu pemberian air hangat pada saat DOC teman-teman baru tiba. Jadi caranya seperti apa? Jadi teman-teman bisa mencampurkan gula merah dan air hangat. Dan setelah DOC teman-teman turunkan ke dalam kandang boarding teman-teman langsung berikan air hangat yang dicampur dengan gula merah selama 30 menit. Atau teman-teman bisa perhatikan, kalau teman-teman mau lihat, mau jaga, sampai kurang lebih semua DOC teman-teman sudah mendapatkan air hangat dicampur gula merah secara merata ya teman-teman. Apa manfaatnya? Jadi yang pertama, gula merah itu untuk mengembalikan stamina tubuh DOC. Yang kedua, dalam pemberian air hangat itu untuk menetralisir kembali suhu dalam tubuh DOC teman-teman. Jadi pada saat diberikan, jadi suhu tubuh kembali netral dan juga stamina kembali pulih teman-teman ya. Jadi setelah 30 menit kurang lebih teman-teman bisa memberikan pakan starter. Kalau pakan starter itu bisa banyak. Kalau saya biasanya
memberikan BR11 ya untuk pakan starter saya atau AL1. Jadi untuk yang sekarang saya memberikan pakan AL1, saya akan memberikan sampai kurang lebih umur 5 atau 6 minggu. Jadi sesuai di brosur ya, karena untuk brosur pertama saya melihat pembelian yang sudah agak lama itu 6 minggu. Jadi yang baru-baru ini saya beli kembali itu sekarang sampai umur 4 minggu saja starternya untuk AL1 nya. Jadi kemungkinan saya akan memberikan 5-6 minggu tergantung berat bobot ayam petelur saya teman-teman ya. Jadi untuk sementara saya baru timbang tadi itu kurang lebih masuk di kisaran ideal ya teman-teman ya, di 270 gram per ekornya. Jadi dalam umur 4 minggu idealnya itu 260 sampai 290 ya kalau nggak salah. Itu teman-teman bisa cari di panduan DOC teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin mendapatkan panduan DOC-nya, teman-teman silakan WA saya di sini teman-teman ya, silakan WA, nanti saya akan bagikan buku panduan untuk pemeliharaan DOC, itu akan saya bagikan. Silakan teman-teman WA, itu akan saya berikan secara gratis. Yang selanjutnya teman-teman yang harus diperhatikan yaitu posisi lampu. Posisi lampu teman-teman, di saat DOC baru tiba, teman-teman pasang lampu kalau bisa yang 40 sampai 60 watt. Jadi untuk jarak dari lantai itu kurang lebih 10 sampai maksimal 15 cm teman-teman, jangan terlalu tinggi agar panas daripada lampu teman-teman bisa sampai ke DOC teman-teman. Dan juga kandangnya jangan terlalu lebar juga kalau bisa. Ya kalau macam misalnya teman-teman memelihara 300 ekor ya boleh 3 kali 4 sudah ya, cukup besar ya teman-teman ya, hanya untuk DOC yang baru tiba itu sudah kategori cukup besar. Dan juga teman-teman harus perhatikan saat DOC tiba, misalnya DOC teman-teman tibanya sore, jadi pada saat malam hari teman-teman perhatikan apakah DOC teman-teman itu tidur mendekati lampu atau bahkan sebaliknya menjauhi titik lampu teman-teman. Jadi jika DOC teman-teman berkerumun di bagian lampu, berarti teman-teman bisa lebih merapatkan lagi jarak antar lampu atau menurunkan jarak lampu dari lantai teman-teman ya, sehingga DOC teman-teman bisa tidur secara merata. Jika lampunya terlalu panas, berlaku DOC teman-teman pasti akan menjauhi lampu seperti itu teman-teman. Jadi jika DOC menjauhi lampu, teman-teman bisa mungkin mengganti beberapa bohlam teman-teman menggunakan watt yang lebih kecil, atau mungkin teman-teman bisa menaikkan posisi dari lantai, mungkin dari yang teman-teman tempat pertama di 10 cm, mungkin teman-teman bisa naikkan ke 15 cm. Jadi itu sangat rawan ya teman-teman ya, apalagi DOC yang telat datang sampai tidurnya bertumpukan, itu akan membuatkan teman DOC itu akan yang pada bawah terinjak-injak dan akan lemas ya teman-teman ya. Yang kedua teman-teman, ini sangat sering saya alami, sudah dari sekian kali saya memelihara dari DOC, itu DOC teman-teman akan mengalami cekrek pada masuk usia umur 3, 4 atau 5 minggu. Itu sudah sering saya alami di tempat saya. Jadi apa solusinya teman-teman? Karena jika ayam teman-teman sakit, itu vaksin tidak akan bekerja maksimal, apalagi pada saat akan vaksin korisa, dan ada yang kena korisa, itu akan sangat memperlambat proses vaksin teman-teman ya, vaksinasinya. Jadi yang pertama yang teman-teman perlu lakukan itu pencegahan itu bisa dilakukan memberikan obat ya teman-teman ya. Jadi jangan diberikan tiap hari, karena itu akan bisa merusak
fisik daripada ayam petelur kita juga, daripada usia kita juga akan merusak organ dalamnya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman bisa melakukan pencegahan, mungkin dalam waktu 3 hari sekali teman-teman bisa memberikan 1 kali obat, mungkin seperti terapi neomeditril atau doxyvet. Jadi teman-teman berikan sekali-sekali saja teman-teman ya. Dan jika ada yang sudah tanda-tanda terkena, teman-teman bisa memberikan secara kontinu, mungkin sesuai aturan yang tertera pada obat. Jadi makin cepat teman-teman mengantisipasi, makin bagus ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk sekarang di usia umur 4 minggu lebih ini, untuk di usia saya belum ada yang terkena ya teman-teman ya, belum ada yang terkena ceprek ataupun terkena korisa. Seperti di video saya sebelumnya teman-teman bisa lihat, itulah ada saya upload di situ mengenai bagaimana jika ayam korisa yang terkena korisa teman-teman vaksin, itu akan sangat fatal, sangat fatal akibatnya teman-teman. Jadi sebaiknya lakukan pencegahan atau peribahasa sedia payung sebelum hujan, seperti itu ya. Jadi untuk minggu kelima saya akan melakukan vaksin ya, vaksin korisa. Jadi pasti akan bisa berjalan dengan lancar sesuai waktu yang ditentukan. Terus teman-teman juga harus sering memberikan vitamin ya teman-teman ya, di masa-masa 0 sampai umur 4 minggu atau masa-masa di usia sampai grower. Jadi vitamin yang teman-teman berikan, mungkin di usia bertiba teman-teman bisa memberikan VitaCik atau mungkin Vita Stress, itu bisa VitaCik. Kalau saya kemarin saat bertiba saya memberikan VitaCik, dan setelah dia berumur 2 minggu 2 hari itu saya memberikan dia Vita Stress. Atau kenapa saya memberikan Vita Stress? Itu karena saya akan melakukan vaksinasi di umur 4 hari gitu. Terus teman-teman setelah masuk umur 1-2 minggu itu teman-teman bisa memberikan Fortavit ya teman-teman ya. Karena apa diberikan umur 2 minggu? Karena itu untuk Fortavit itu merupakan vitamin dosis tinggi. Itu bisa teman-teman berikan sesuai anjuran yang tertera pada bungkus vitaminnya dan dosis-dosisnya. Nah, langkah bagusnya teman-teman memberikan dosis yang pas, karena itu sudah sesuai riset ya teman-teman ya. Jangan memberikan dosis yang lebih, karena itu akan membahayakan DOC teman-teman sendiri. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini DOC saya ya, terlihat semuanya sehat-sehat teman-teman ya. Mudah-mudahan sehat sampai saat sudah bertelur ya. Yang utamanya itu saat akan vaksin korisa agar tetap sehat. Ini beratnya seragam ya teman-teman ya. Teman-teman bisa cek nanti di buku panduan berapa sih berat normalnya umur 4 minggu. Kita bisa lihat. Jadi untuk kesehatan ayam petelur teman-teman itu bisa dilihat dari kelincahnya teman-teman ya. Semuanya lincah-lincah, dan juga makannya itu bisa dikatakan rakus ya teman-teman, bisa dikatakan makan itu lahap, makannya lahap. Oke teman-teman, sekian dulu di video saya kali ini. Mungkin itu sedikit teknik atau cara pemeliharaan di usia 0 sampai 4 minggu agar ayam di usia teman-teman itu tetap dalam kondisi sehat ya teman-teman ya. Jadi jika teman-teman membutuhkan cara yang lebih dalam lagi cara pemeliharaannya, teman-teman bisa langsung WA saya di nomor yang saya beri tadi teman-teman ya. Atau teman-teman bisa mengunjungi video saya di video-video sebelumnya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Salam Cikentuk.